Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi di mata kuliah perpajakan 2. Kali ini temanya adalah pajak masukan. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah sempat singgung sedikit terkait dengan pajak masukan. Pajak masukan itu apa? Cara makainya gimana? Ini akan dibahas lebih detail di sini. Jadi secara definisi pengertian pajak masukan itu adalah pajak bertambah nilai yang dibayar oleh PKP karena perolehan BKP atau penerimaan JKP, atau bisa juga pemanfaatan BKP tidak terwujud dari luar daerah pabean, atau bisa juga pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, atau bisa juga impor barang kena pajak. Di panjang. Intinya adalah barang yang kita peroleh, jasa yang kita peroleh, baik dari dalam daerah pabean maupun dari luar daerah pabean, serta impor BKP. Jadi setiap barang yang kita peroleh, kita gunakan, kita terima jasanya, itu adalah pajak masukan. Jadi kalau kita PKP, kalau kita pengusaha kena pajak, maka kita akan mendapatkan pajak masukan dari setiap transaksi perolehan BKP ataupun penerimaan JKP, baik dari dalam daerah pabean maupun dari luar daerah pabean, termasuk di dalamnya adalah impor BKP. Pajak masukan yang telah dibayar setiap kali PKP melakukan transaksi perolehan atau penerimaan jasa dapat dikreditkan dengan pajak keluaran, baik itu dari perolehan impor barang, dari penerimaan jasa, atau dari sumber apapun yang tadi, baik dari dalam daerah pabean maupun dari luar pabean, dari luar daerah pabean. Maka itu bisa dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut sendiri oleh PKP pada waktu menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, pengkreditan tersebut harus dilakukan dalam masa pajak yang sama. Jadi boleh dikreditkan ke pajak keluaran, tapi dalam masa pajak yang sama. Penghitungan pajak PPN ini yang harus dibayar dan disetor oleh PKP ke kas negara dengan cara pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Karena itu adalah pajak yang harus disetor ke kas negara. Jadi pajak keluarannya di total dalam satu masa dikurangi total pajak masukan, maka itu adalah pajak yang harus disetor ke kas negara. Nah, di poin yang kedua tadi, bahwa kreditan pajak masukan ke pajak keluaran itu harus pada masa pajak yang sama. Tapi boleh kalau misalnya kita memperoleh pajak masukannya terlalu lama. Jadi tidak selalu ketika kita bertransaksi barang kita memperoleh PKP atau menerima JKP, itu faktur pajaknya kita terima saat penyerahan barang. Bisa saja faktur pajaknya baru terbit 1 bulan kemudian atau 2 bulan kemudian. Itu enggak masalah. Pajak masukan masih boleh dikreditkan maksimal 3 bulan setelah berakhir masa pajak. Jadi misalnya Januari kalian melakukan transaksi pembelian PKP dari supplier A. Harusnya kalau pembelian di Januari dilaporkan juga di masa Januari, tapi ternyata dari supplier A tersebut faktur pajaknya baru diterbitkan di bulan Februari atau di bulan Maret. Itu nggak apa-apa, masih boleh dikreditkan dengan pajak keluaran asal tidak lebih dari 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Jadi paham ya di sini ya. Ini kemarin juga sempat kita bahas sedikit terkait jika pajak masukannya lebih besar dari pajak keluaran, maka selisihnya dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya.
kalau terjadi di akhir tahun boleh direstitusi, atau misalnya sebelum masa pajaknya habis tapi bubar perusahaannya. Yang poin kedua, apabila perusahaan bubar sebelum tahun tersebut berakhir, maka kelebihan pembayaran dapat diminta kembali pada saat pembubaran perusahaan setelah dilakukan pemeriksaan oleh orang-orang pajak. Jadi misalnya sampai bulan Agustus ada lebih bayar sekian puluh juta misalnya, terus perusahaannya bangkrut atau tutup, nah itu lebih bayaran bisa diminta kembali atau direstitusi ya, boleh, itu boleh dilakukan, tapi setelah dilakukan pemeriksaan oleh orang-orang pajak. Jadi nanti kalau sudah fix ketahuan boleh diminta kembali. Ini contohnya, contoh lebih bayar, misalnya pajak keluarannya cuma 2 juta, kemudian pajak masukan yang dapat dikreditkan 4,5 juta. Jadi pajak masukan itu tidak semuanya bisa dikreditkan, ada poin-poin yang membolehkan pajak masukan itu dikreditkan, tapi ada juga poin-poin yang tidak membolehkan pajak masukan tersebut dikreditkan pajak keluaran. Nah, maka kalau dari contoh simpelnya, pajak yang lebih bayar itu sebesar 2.500.000. Ini lebih bayar. Kemudian pajak yang telah dibayarkan tersebut tidak dapat diminta kembali karena masih di bulan apa tadi, bulan Mei ya. Biasanya cuma dikompensasikan di masa pajak selanjutnya. Kalau tadi Mei itu lebih bayar 2,5 juta, maka boleh dikompensasikan di masa pajak Juni 2019. Misalnya masa pajak Juni 2019 itu pajak keluarannya 3 juta, pajak keluarannya 3 juta, pajak masukannya cuma 2 juta. Maka ada kurang bayar sebanyak 1 juta. 1 juta ini boleh dikreditkan balik. Lebih bayar tadi boleh dikreditkan dengan 1 juta, sehingga kita tidak perlu bayar pajak lagi karena masih ada kompensasi dari masa pajak bulan Mei, sehingga Juni tidak perlu bayar. Bahkan bulan Juni masih ada lebih bayar sebesar 1.500.000 karena tadi lebih bayar bulan Mei 2,5 dikurangi kurang bayar bulan masa Juni 1 juta, maka pada bulan Juni 2019 ada lebih bayar sebesar 1.500.000. Ini boleh dikompensasikan nanti di Juli 2019. Kemudian kita masuk ke penyerahan yang terutang dan tidak terutang pajak. Selama transaksi penyerahan yang terutang dan tidak terutang pajak tersebut dapat diketahui dengan pasti. Misalnya seperti ini, perusahaan A melakukan transaksi penjualan. Dalam transaksi penjualan tersebut ada penyerahan barang yang terutang pajak dan ada penyerahan barang yang tidak terutang pajak. Jadi dalam satu masa, misalnya dalam 1 bulan Januari ada 2 transaksi. Yang pertama yang terutang, bukan 2 transaksi, ada banyak transaksi, tapi bisa diklasifikasikan ke yang pertama terutang pajak dan yang satu adalah tidak terutang pajak. Jadi penyerahan PKP-nya itu yang satu terutang pajak, yang satu tidak terutang pajak. Kalian bisa buka lagi di materi minggu-minggu sebelumnya terkait PKP yang terutang pajak ataupun PKP yang tidak terutang pajak. Jadi selama kita tahu jumlah totalnya berapa, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan terutang pajak tersebut. Contohnya seperti ini. PKP melakukan 2 macam penyerahan, yaitu penyerahan terutang pajak sebesar 25 juta, maka pajak keluarnya 2,5 juta. Yang kedua adalah penyerahan tidak terutang pajak sebesar 10 juta, maka pajak keluarannya nihil karena tidak terutang pajak, sehingga tidak perlu melakukan pungutan. Yang kedua adalah pajak masukannya. Pajak masukannya gimana? Pajak masukan yang dibayar itu atas perolehan yang pertama BKP dan JKP yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak sebesar 1.500.000, sehingga yang boleh dikreditkan itu cuma yang 1.500.000. Jadi penyerahan terutang pajak yang 25 juta itu pajak masukannya cuma 1.500.000. Jadi yang boleh dikreditkan cuma 2.500.000 dikurangi 1.500.000.
BKP dan JKP yang berkaitan dengan penyerahan yang tidak terutang pajak tidak boleh dikreditkan ke pajak keluaran. Paham ya? Jadi kalau kita tahu pasti jumlah transaksi penyerahan BKP maupun JKP terutang pajak, maka yang boleh dikreditkan pajak masukannya adalah yang terutang pajak saja. Yang tidak terutang pajak tidak boleh dikreditkan. Paham ya sampai sini ya? Lalu bagaimana jika kita tidak tahu berapa total penyerahan yang terutang pajak? Kita tidak tahu jumlah pastinya pajak masukan untuk penyerahan terutang pajak. Jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dihitung. Nah, caranya dengan dihitung menggunakan pedoman perhitungan pajak masukan yang dikreditkan. Jadi kalau tadi di yang slide sebelumnya adalah kita tahu pasti berapa total pajak keluaran dan pajak masukan yang terutang pajak, itu enak, kita bisa langsung menghitung. Tapi ketika kita tidak tahu jumlah pastinya, maka kita bisa menggunakan rumus atau pedoman perhitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Rumusnya adalah P sama dengan PM dikali Z. Contohnya P itu adalah jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan. PM itu adalah jumlah pajak masukan atas perolehan BKP dan atau JKP. Z itu persentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap penyerahan seluruhnya. Jadi saya akan berikan contohnya. Jadi bisa menggunakan pedoman perhitungan ini kalau kita tidak tahu dengan pasti pajak masukan penyerahan yang terutang pajaknya. Nah, PKP yang mengkreditkan pajak masukan dengan menggunakan pedoman perhitungan seperti yang slide sebelumnya itu harus menghitung kembali besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan. Jadi setiap tahun itu harus dihitung kembali. Rumusnya ada dua. Yang pertama itu jika masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun, dan yang kedua jika masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Untuk BKP dan JKP yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, maka rumusnya adalah P sama dengan PM dibagi T dikali Z. Sedangkan untuk yang masa manfaatnya kurang dari 1 tahun, kurang dari atau sama dengan 1 tahun, maka rumusnya adalah P sama dengan PM kali Z. Tadi T itu adalah masa manfaat BKP dan atau JKP yang ditentukan sebagai berikut. Jadi masa manfaatnya ditentukan bangunan dan tanah 10 tahun, selain tanah dan bangunan adalah 4 tahun. Oke, kita masuk ke contoh penghitungan dari pajak masukan biar kalian lebih punya gambaran terkait penghitungan pajak masukan dan lebih mudah memahami. Misalnya ilustrasinya adalah terdapat pengusaha kena pajak yang bergerak di bidang perkebunan jagung. Jagung itu merupakan barang kena pajak yang tidak terutang pajak, sedangkan pabrik minyak jagung, jadi ada perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan jagung dan pabrik minyak jagung. Pabrik minyak jagungnya itu adalah BKP yang terutang pajak, sehingga ada dua transaksi, yang satu tidak terutang pajak, yang satu terutang pajak. Pada bulan April 2011, PKP membeli truk dengan harga 200 juta. Membeli truk dengan harga 200 juta. Maka PPN-nya adalah 20 juta. Normalnya ini adalah pajak masukan 20 juta. Normalnya ya. Kemudian kita menghitung masa manfaat truk sebesar 5 tahun. Tapi untuk tujuan penghitungan pajak masukan berdasarkan PMK itu ditetapkan 4 tahun. Kalau tadi bangunan dan tanah 10 tahun, maka selain bangunan dan tanah dianggap 4 tahun. Diperkirakan persentase rata-rata jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap seluruh penyerahan
Jadi diperkirakan penjualan minyak jagung itu sebesar 70%, perkebunan jagungnya cuma 30%. Ini yang perlu kalian pahami dulu di depan, bahwa ketika ada PKP yang melakukan penyerahan BKP maupun JKP yang dimana pada penyerahannya itu ada barang terutang pajak atau BKP atau JKP yang terutang pajak, dan terdapat juga BKP atau JKP yang tidak terutang pajak, maka harus ditentukan perkiraan persentase rata-rata dari jumlah penyerahannya, terutama yang terutang pajak. Jadi harus ada perkiraan penyerahan BKP atau JKP yang terutang pajak. Ketika sudah diketahui perkiraannya, estimasi persentase rata-ratanya, maka bisa digunakan untuk menghitung pajak masukan. Kemudian pajak masukan yang dikreditkan dalam SPT masa PPN April 2011 itu 20 juta dikali 70%. Nah, itu pajak masukan yang dapat dikreditkannya itu cuma 70% dari 20 juta. Sehingga ada 14 juta. Nah, pada Maret 2012 total peredaran usaha tahun 2011 itu 100 miliar. Terdiri dari penjualan jagungnya 40 miliar. 40 miliar ini adalah penyerahan BKP yang tidak terutang pajak, sehingga tidak akan dipakai dalam penghitungan. Dan yang kedua adalah penjualan minyak jagung sebesar 60 miliar. Maka ini yang akan digunakan sebagai dasar penghitungan. Penghitungan kembali pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan truk selama tahun 2011 yang dilakukan pada masa pajak Maret 2012 adalah 60 miliar. Jadi yang digunakan adalah 60 miliar, yaitu penjualan minyak jagung. Yang 40 miliar tidak digunakan, tapi dibagi total peredaran usaha tahun 2011. 60 miliar dibagi 100 miliar dikali PPN-nya 20 juta dibagi usia penggunaannya 4 tahun, sehingga didapatkan hasil 3 juta. Perhitungan kembalinya 3 juta. Pajak masukan atas perolehan truk yang telah dikreditkan untuk tiap tahun buku sesuai masa manfaat truk adalah 14 juta. Jadi sesuai tahun buku itu 14 juta dibagi 4, yaitu 3,5 juta. Nah, jadi pajak masukan yang harus diperhitungkan kembali yang bisa digunakan untuk mengurangi pajak masukan untuk masa pajak Maret 2012 adalah 3,5 juta dikurangi 3 juta. Hasilnya 500.000. Nah, perhitungan kembali pajak masukan seperti perhitungan di atas itu dilakukan setiap tahun sampai dengan masa manfaat truknya berakhir. Jadi selama 4 tahun harus dilakukan penghitungan kembali. Caranya seperti yang tadi dijelaskan di slide sebelumnya dan di slide ini. Paham ya sampai sini ya? Ini nggak terlalu susah, tinggal kalian mengikuti alurnya saja. Kemudian kita masuk ke pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Yang pertama adalah perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Jadi kalau orang pribadi atau pengusaha belum dikukuhkan sebagai PKP, maka PKP atau JKP-nya tidak bisa dikreditkan. Yang kedua, PKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Jadi kalau tidak ada hubungannya langsung dengan kegiatan usaha, maka tidak bisa dikreditkan. Misalnya beli rumah tapi bukan untuk kegiatan usaha, maka itu tidak dapat dikreditkan. Atau beli mobil tapi untuk keperluan pribadi bukan untuk keperluan usaha, maka itu juga tidak dapat digunakan sebagai pengkreditan pajak masukan. Yang ketiga adalah perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Kalau tadi yang pertama adalah yang di dalam daerah pabean, yang keempat di luar daerah pabean. Yang kelima, perolehan barang kena pajak atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan atau tidak mencantumkan alamat NPWP pembeli barang kena
Selanjutnya, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan. Jadi setiap faktur pajak yang tidak memenuhi ketentuan tidak dibolehkan untuk dikreditkan. Selanjutnya adalah perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Selanjutnya, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Jadi ketika dilaporkan, misalnya cuma 8 juta, pajak masukannya 8 juta. Terus ketika dilakukan pemeriksaan, ternyata pajak masukannya itu 15 juta, maka 15 jutanya itu sudah boleh digunakan. Yang boleh digunakan cuma yang 8 juta. Jadi kalau dilaporkan, ketika dilaporkan keluarannya 20 juta misalnya, masukannya 8 juta. Ketika diperiksa keluarannya 15 juta, masukannya 14 juta, maka yang boleh dikreditkan masukannya cuma yang di awal sebelum dilakukan pemeriksaan. Yang terakhir, perolehan barang kena pajak selain barang modal atau jasa kena pajak sebelum PKP berproduksi itu tidak dapat dikreditkan. Kemudian kita masuk ke pengkreditan pajak masukan bagi PKP tertentu. Jadi ada PKP tertentu. Kalau tadi PKP secara general secara umum, maka ada juga PKP tertentu. Secara garis besar, PKP tertentu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah PKP yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu. Yang kedua adalah PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu. Kalau yang pertama itu tidak melebihi jumlah tertentu omsetnya, yang kedua adalah melakukan kegiatan usaha tertentu. Kita mulai dari yang pertama. PKP yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu. Pengaturan yang perlu dipedomani, jadi pengaturan yang menaungi PKP yang tidak melebihi omset tertentu ini ada di PMK nomor 74 garis miring PMK .03 garis miring 2010, di mana PKP yang dapat menggunakan pedoman penghitungan perkreditan pajak masukan, yaitu pengusaha kena pajak yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi 1.800.000.000 juta. Yang kedua, PKP pada poin di atas dapat menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan bila terpenuhi syarat. Yang pertama, mempunyai peredaran. Jadi sebelum dikukuhkan sebagai PKP, dia harus mempunyai peredaran usaha dalam 2 tahun buku sebelumnya, itu tidak lebih 1,8 miliar untuk setiap 1 tahun bukunya. Jadi misalnya ada pengusaha yang belum PKP, ketika dia mau mengajukan PKP, maka dia 2 tahun sebelumnya itu omsetnya tidak boleh lebih dari 1,8 miliar per tahun. Yang kedua, wajib pajak yang baru dikukuhkan sebagai pengusaha pajak. Jadi itu syaratnya untuk bisa menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan. Dan yang ketiga adalah bagi PKP orang pribadi yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan, pengertian tahun buku adalah tahun kalender. Lalu bagaimana pedoman penghitungan perkreditan pajak? Penetapan besarnya pajak masukan yang dihitung menggunakan pedoman ini yaitu yang pertama 60% dari pajak keluaran untuk penyerahan JKP. Jadi kalau JKP itu 60% yang digunakan. Kalau jasanya 1 juta ya 60% 1 juta itu digunakan. Perhitungannya berdasarkan 60%-nya. Kalau BKP itu 70%. Tarifnya 10% dari dasar pengenaan pajaknya. Jadi pajak keluaran dihitung dengan cara mengalihkan tarif 10% dengan DPP-nya. Nah, DPP-nya itu dari tadi 60% atau 70%. Kalau JKP 60%, kalau BKP itu 70%. Itu caranya menghitung seperti itu.
Kemudian PPN yang wajib di-store. Pada setiap masa pajak, besarnya PPN yang wajib di-store oleh PKP yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu tadi, dihitung dengan cara 10% dikali peredaran bruto, kemudian dikurangi pajak masukan yang dapat dikreditkan, sehingga rumusnya adalah bagi PKP yang menyerahkan JKP itu sama dengan 3% dari dasar pengenaan pajak. Sedangkan ini cara simpelnya ya, tadi kan harus dikali 60 dulu, dikali 10% kelamaan. Ini cara simpelnya. Kemudian untuk PKP yang menyerahkan BKP kenanya 3%. Ini lebih simpel. Kemudian kalau terjadi retur penjualan, PPN atas penyerahan BKP dan atau JKP yang dikembalikan oleh pembeli akan mengurangi PPN yang terutang oleh PKP penjual dalam masa pajak terjadinya pengembalian PKP dan atau JKP sepanjang faktur pajak atas penyerahan BKP dan atau JKP tersebut telah dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN. Jadi kalau sudah dilaporkan baru boleh dikeluarkan. Kalau tadi itu terkait dengan peredaran usaha yang tidak melebihi jumlah tertentu, maka klasifikasi yang kedua adalah pengkreditan pajak masukan kegiatan usaha tertentu. Jadi kalau tadi jumlah omset tertentu, sekarang kegiatannya tertentu. Ada dua. Yang pertama adalah penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran. Yang kedua adalah penyerahan emas perhiasan secara eceran. Jadi kalau jual beli motor bekas eceran dan jual beli emas perhiasan secara eceran, ini masuk ke dalam pengkreditan pajak masukan kegiatan usaha tertentu. Terhadap PKP yang melakukan kegiatan usaha ini wajib menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan menurut ketentuan yang diatur dalam PMK nomor 79/PMK.03/2010. Nah, cara perhitungannya seperti apa? Penetapan besarnya pajak masukan yang dihitung itu menggunakan penghitungan pengkreditan pajak masukan. Kalau penyerahan motor bekas secara eceran itu kenanya 90%. Kalau perhiasan emas eceran itu 80%. Tarifnya 10%. Jadi simpelnya adalah ketika menyerahkan PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran itu 1% dikali DPP jumlah peredaran usaha. Bagi PKP yang melakukan penyerahan emas perhiasan secara eceran kenanya 3% dikali DPP jumlah peredaran usaha. Kemudian jika ada retur sama dengan yang sebelumnya, penyerahan atas BKP yang dikembalikan oleh pembeli akan mengurangi PPN yang terutang sepanjang faktur pajak atas penyerahan BKP telah dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN. Kemudian kita masuk ke pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean. BKP tidak berwujud atau JKP hanya disebut sebagai berasal dari luar daerah pabean apabila orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar daerah pabean menyerahkannya ke dalam daerah pabean tidak melalui atau tidak atas nama bentuk usaha tetapnya yang berada di dalam daerah pabean. Jadi kalau mengimpor barang dari luar tapi tidak melalui bentuk usaha tetap yang ada di daerah pabean, maka itu dianggap pemanfaatan BKP dari luar daerah pabean. Sedangkan JKP dari daerah luar pabean dapat berupa jasa-jasa berikut ini. Yang pertama adalah jasa yang berasal dari luar daerah pabean yang melekat pada atau ditujukan untuk barang tidak bergerak
yang berada dalam daerah pabean dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, baik yang berstatus sebagai PKP maupun bukan PKP di dalam daerah pabean Indonesia, misalnya jasa perencanaan atau penggambaran bangunan, itu kena. Kemudian yang kedua, jasa yang berasal dari luar daerah pabean yang melekat pada atau ditujukan untuk barang bergerak yang berada atau dimanfaatkan di dalam daerah pabean, baik yang dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan yang dikukuhkan sebagai PKP maupun bukan PKP di dalam daerah pabean Indonesia, misalnya dalam persewaan rig atau pengeboran minyak dan jasa persewaan alat-alat berat. Dan yang ketiga adalah jasa yang dilakukan secara fisik di dalam daerah pabean, misalnya jasa konsultan, jasa pengacara, jasa akuntan, dan jasa surveyor. Lalu bagaimana penghitungan PPN yang terutang? PPN yang terutang atas pemanfaatan BKP tidak terwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean dihitung dengan cara berikut ini. Tarifnya 10% itu dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan. Jika dalam jumlah yang dibayarkan tidak termasuk PPN di dalamnya. Jadi kalau belum termasuk PPN maka tarifnya 10%. Tapi jika sudah termasuk PPN maka dasar pengenaannya adalah 10/110 dikali jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan. Sekalian harus teliti kalau sudah termasuk PPN itu 10 dibagi 110 dikali dasar pengenaannya, kalau belum termasuk PPN dikali 10% dulu. Contohnya, PPN yang terutang atas pemanfaatan BKP tidak terwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean dihitung sesuai dengan keadaannya. Misalnya 10% dikali jumlah yang dibayarkan. Ini kalau exclude PPN. Jadi kalau belum termasuk PPN itu 10% dikali jumlah yang dibayarkan. Misalnya jumlah yang dibayarkannya adalah 110 juta, maka PPN yang terutang itu 10% dikali 110 juta. Yang berarti PPN-nya 11 juta. Kalau PPN-nya udah include, maka dasar perhitungannya adalah 10/110 dikali jumlah yang dibayarkan. Kalau misalnya jumlah yang dibayarkannya adalah 110 juta, maka PPN yang terutang adalah 10/110 dikali 110 juta. PPN yang terutangnya cuma 10 juta. Jadi kalian harus teliti dalam membaca soal. Lalu bagaimana saat terutang PPN dan saat dimulainya pemanfaatan? Yang pertama, saat BKP tidak berwujud atau JKP secara nyata dimanfaatkan. Yang kedua, saat harga perolehan BKP tidak berwujud atau JKP dinyatakan sebagai utang, itu akan diakui sebagai PPN terutang. Yang ketiga, saat harga jual BKP tidak berwujud atau penggantian JKP ditagih oleh pihak yang menyerahkan. Dan yang keempat, saat harga perolehan BKP tidak berwujud atau JKP dibayar, baik sebagian maupun seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkan. Jadi kalau sudah ada pembayaran, dia akan langsung dianggap sebagai PPN terutang. Kemudian yang terakhir kita masuk ke tata cara penyetoran dan pelaporan pajak. PPN yang terutang dipungut oleh orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean. PPN yang dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean harus disetorkan seluruhnya ke kas negara paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak. Penyetoran itu dilakukan dengan menggunakan SSP atau surat setoran pajak atas nama wajib pajak luar negeri yang menyerahkan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean, di mana surat setoran ini digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan ketentuan yang pertama, pada kolom nama wajib pajak dan alamat wajib pajak di sisi nama dan alamat orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar daerah pabean yang menyerahkan BKP tidak berwujud dan atau JKP dalam daerah pabean. Jadi namanya itu harus diisi sesuai. Yang kedua, pada kolom NPWP diisi dengan angka 0.
kecuali kode kantor pelayan pajak diisi dengan kode kantor pelayan pajak dari pihak yang memanfaatkan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah Pabean. Yang ketiga, pada kotak wajib pajak atau penyetor diisi nama dan nomor NPWP pihak yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah Pabean. Pada kolom masa pajak, surat keterangan pajak diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom masa pajak untuk masa pajak saat tautannya pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah Pabean. Terkait sanksi, baik bagi orang pribadi ataupun badan yang melakukan penyetoran PPN setelah melewati tanggal 15 bulan berikutnya, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sekian materi dari saya. Minggu depan kita UTS, materinya akan saya ambil seluruhnya dari PowerPoint yang sudah saya rekam dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Jangan lupa didengarkan ulang atau dibaca ulang. Sukses untuk UTS-nya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.